Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi dasar-dasar ekonomi Islam untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mufti Hidayatullah dengan NIM 205211211 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas 1F, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta. Langsung saja kita masuk ke materi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama tentang pengertian ekonomi Islam, yang kedua jenis-jenis dan perbedaan pemahaman ekonomi, yang ketiga permintaan dan penawaran dalam Islam, dan yang keempat adalah kebijakan fiskal dalam Islam. Materi yang pertama adalah pengertian ekonomi Islam. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Islam adalah agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengertian ekonomi Islam yaitu ilmu pengetahuan sosial yang di dalamnya mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi masyarakat yang berbasis Islam dan didasari 4 pengetahuan, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Maka dari itu masyarakat dan akan dikendalikan bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan menggunakannya sesuai dengan ajaran Islam. Berikut pengertian ilmu ekonomi Islam menurut para ahli. Menurut M. Akram Khan, ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari kesejahteraan manusia atau falah yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi dengan kerjasama dan partisipasi. Kemudian menurut Muhammad Abdul Manan, ilmu ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi dari orang-orang yang memiliki nilai-nilai Islam. Kemudian menurut Yusuf Qaradawi, pengertian ekonomi Islam merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi ini bertitik tolak dari Allah, tujuan akhirnya adalah Allah, dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah. Selanjutnya, prinsip-prinsip ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal yang meliputi 1. Tauhid atau keimanan, memiliki arti bahwa semua yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah di akhirat kelak. Adil atau keadilan, memiliki arti bahwa Allah telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan tidak menzolimi pihak lain untuk memperoleh keuntungan pribadi. Yang ketiga, nubuah atau kenabian, menjadikan sikap dan sifat Rasul sebagai tauladan untuk melakukan segala aktivitas di dunia. Yang keempat, khalifah atau pemerintahan. Peran pemerintah adalah memastikan tidak ada distorsi sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik. Yang terakhir adalah ma'ad atau hasil. Dalam Islam, hasil atau laba yang diperoleh di dunia juga menjadi laba di akhirat. Prinsip ekonomi Islam menurut istilah adalah usaha untuk mengatur dan menjalankan roda perekonomian yang berdasarkan nilai-nilai syariat Islam. Yang dimaksud di atas adalah ekonomi Islam mengacu pada syariat agama Islam, pedomannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga pada Ijma' dan Qiyas. Sedangkan konvensional pada dasarnya lebih mengacu kepada duniawi, bukan mengikuti syariat agama Islam, sehingga ekonomi konvensional itu tidak mementingkan masalah syariat. Materi yang kedua yaitu macam-macam sistem ekonomi
Sistem ekonomi terbagi menjadi 5 jenis, yaitu 1. Sistem ekonomi tradisional, yaitu sistem dalam organisasi kehidupan ekonomi berdasarkan kebiasaan tradisi masyarakat secara turun-temurun yang mengandalkan faktor produksi apa adanya. Kelebihan dari sistem tradisional adalah adanya semangat kekeluargaan dan kejujuran dari setiap individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan antar individu di masyarakat masih sangat kuat dan saling tolong-menolong. Kekurangannya adalah tidak semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik karena mengandalkan hasil alam. Belum ada nilai standar dalam transaksi jual beli suatu barang. Yang kedua adalah sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi terpusat adalah sistem di mana pemerintah memiliki kekuasaan yang dominan pada pengaturan kegiatan ekonomi. Penguasaan dilakukan melalui pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh anggota masyarakat. Negara yang menganut sistem terpusat antara lain Rusia, Cina, dan negara-negara Eropa Timur. Kelebihannya adalah dapat mengurangi pengangguran karena pemerintah memegang kendali penuh terhadap semua faktor produksi. Tanggung jawab perekonomian pada pemerintah, sehingga pemerintah akan terus berinovasi agar ekonomi negara tetap stabil. Kekurangannya adalah mobilisasi yang cepat, membuat sistem ini dapat menyebabkan kurangnya kebutuhan masyarakat karena produksi yang dihasilkan tidak selalu didasarkan atas permintaan masyarakat. Hal ini menghambat inovasi dari masyarakat. Yang ketiga, sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Sistem ekonomi berdasarkan kebebasan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat dalam kegiatan perekonomian tanpa adanya campur tangan daripada pemerintah. Landasan dari sistem perekonomian ini bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi tanpa adanya pihak lain yang perlu dipertimbangkan. Kelebihannya, setiap perorangan atau perusahaan memiliki kebebasan dan mempunyai hak untuk memiliki kekayaan dan sumber daya produksi pribadi atau tidak dibatasi. Yang kedua, inisiatif dan kreativitas dapat dikembangkan. Kekurangannya adalah kebebasan pasar menyebabkan persaingan untuk berebut pasar. Hal ini menimbulkan terbentuknya monopoli, kolusi usaha, sehingga mengancam pengusaha yang lemah, mendorong semakin terlihatnya kesenjangan antara golongan ekonomi kuat dan ekonomi lemah. Yang keempat adalah ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha menjalankan kegiatan ekonomi, akan tetapi di sisi lain pemerintah memiliki campur tangan dalam perekonomian dengan tujuan menghindari penguasaan secara penuh dari golongan masyarakat dari sumber daya ekonomi. Kelebihannya adalah setiap hak individu harus diakui. 2. Penetapan harga dalam perekonomian akan terkendali. Kekurangan, beban pemerintah akan lebih berat dibandingkan dengan sektor swasta. Pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan yang harusnya didapatkan. 5. Sistem perekonomian Indonesia. Setelah melihat jenis-jenis perekonomian dunia, tahukah kamu perekonomian mana yang ada di Indonesia? Di Indonesia sendiri ada sistem perekonomian yang diterapkan oleh Indonesia, yaitu sistem ekonomi Pancasila. Sistem Pancasila, ekonomi Pancasila dipilih dan diterapkan di negara kita karena di dalamnya terdapat makna demokrasi. Barang-barang yang dianggap sangat penting bagi eksistensi negara dan dibutuhkan banyak orang tidak boleh diserahkan pada swasta. Negara dapat membuat kebijakan, mengurus, mengatur, dan mengelola serta mengawasi produksi strategis tersebut. Jika kekuasaan tersebut dibiarkan begitu saja,
jatuh pada pihak yang salah, maka kemakmuran masyarakat dalam memanfaatkan kekayaan tersebut sulit terwujud. Ekonomi Indonesia ini banyak ditopang oleh industri dan perdagangan. Dengan fokus mayoritas di sektor ekspor, mungkin itu sebabnya pula sekarang Indonesia didorong untuk memasuki industri 4.0 dan banyak wirausaha yang bermunculan. Kelebihannya adalah adanya kebebasan dalam berkreasi dan berinovasi selama tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Yang kedua, perekonomian nasional diutamakan untuk kemakmuran rakyat. Kekurangan perekonomian ini cenderung berjalan kurang efisien karena sistem ini mengutamakan proses demokrasi yang membutuhkan waktu. Proses pengambilan keputusan ekonomi berlangsung lambat karena harus diselaraskan dengan kepentingan bersama. Perbandingan ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Ekonomi konvensional merupakan sistem ekonomi yang banyak digunakan oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Ekonomi konvensional merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian. Sistem ekonomi konvensional menyatakan bahwa pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan. Tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi. Sedangkan sistem ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas dasar-dasar sesuai dengan kondisi lingkungan dan masa Ekonomi Islam memiliki prinsip diantaranya: 1. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. 3. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. 4. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. 5. Ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunanya direncanakan untuk kepentingan banyak orang. Selanjutnya, zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang terpenuhi atau nisab. Selanjutnya adalah permintaan dan penawaran dalam Islam. Permintaan merupakan sejumlah barang atau jasa yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga. Hubungan antara harga barang atau jasa dengan jumlah barang atau jasa yang diminta ini menyebabkan terjadinya hukum permintaan yang berbunyi: jika harga barang atau jasa naik sementara hal lain harga dianggap tetap, maka jumlah barang atau jasa yang diminta turun. Sebaliknya, jika harga barang atau jasa turun, maka jumlah barang atau jasa naik. Selanjutnya, penawaran. Penawaran merupakan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga dalam jumlah tertentu. Hubungan antara harga barang dan jasa dalam jumlah barang atau jasa yang ditawarkan menyebabkan terjadinya hukum penawaran yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat harga suatu barang dengan hal lain selain harga yang dianggap tetap, maka akan semakin banyak yang akan ditawarkan agar kemaslahatan total maksimum tercapai. Yang terakhir adalah kebijakan fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah terkait dengan pendapatan dan pengeluaran keuangan negara, yang pada dasarnya hal ini dilakukan untuk mencapai fungsi alokasi, distribusi, dan stabilitas. Rasulullah SAW dan para Khulafaur Rasyidin dalam mengatur kebijakannya dalam hal struktur APBN dalam menjadikan beberapa objek sebagai pendapatan negara, yaitu kharaj, fa'i, himmah, zakat, khums, usr, dan lain sebagainya.
Sedangkan dari beberapa pendapatan tersebut dialokasikan kepada hal yang bertujuan untuk kemaslahatan umum. Dalam kebijakan fiskal Islami ada beberapa hal yang dijelaskan, yakni porsi yang besar untuk infrastruktur, anggaran yang defisit jika pengeluarannya negara lebih tinggi dari pendapatannya, sistem zakat yang didasarkan pada proporsinya, sistem bisnis yang stabil, diperlakukannya pajak regresif terhadap peternakan, pengaruh pajak pada penawaran tenaga kerja, berlakunya pajak tanah berdasarkan tingkat produktivitasnya. Menurut Faraday 1983, kebijakan fiskal memiliki 4 tujuan pokok, yaitu 1. Mewujudkan keadilan dan kesetaraan, 2. Penyediaan kesejahteraan sosial ekonomi, 3. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya ekonomi, 4. Memperbaiki moralitas dan budaya ekonomi masyarakat. Mungkin cukup sekian. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.